Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hardi dalam perjalanan sejarah budaya Sunda. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu alat musik yang berasal dari Tatar Pasundan, yaitu angklung. Dan yang akan saya bahas adalah mengenai nilai-nilai kreativitas dalam seni angklung. Oke ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tanggal 16 November tahun 2010, angklung sudah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda atau masuk dalam representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pengakuan ini menempatkan angklung sebagai alat musik yang bersifat lokal menjadi alat musik yang bersifat global. Artinya bahwa tanggung jawab pengolahan angklung itu bukan lagi hanya milik Indonesia, tetapi semua warga dunia harus ikut merawatnya. Begitu banyak hal yang dapat kita gali dari angklung, dari mulai penanaman bambu, proses pengeringan, sampai kepada nanti penyajian pertunjukannya. Semuanya memiliki nilai-nilai yang begitu penting untuk dipelajari. Ya. Mengingat hal tersebut, dalam kesempatan ini saya akan mengambil satu nilai saja yang sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang ini. Kenapa? Karena waktunya sangat pendek dan tentunya juga di video-video selanjutnya saya akan membahas yang lain. Apa itu? Yaitu nilai-nilai kreativitas. Baik, untuk memulainya kita definisikan dulu dari dua kata yang menjadi pokok bahasan kali ini, yaitu angklung dan kreativitas. Pertama, kita mulai dari angklung. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa angklung adalah alat musik dari Jawa bagian barat, ya, Tatar Pasundan. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan secara digoyangkan, atau kalau bahasa induknya atau bahasa ibunya dikurung, ya, jadi dikurung. Dan kemudian teknik ini berkembang di selain dikurung juga ada istilah dicentok. Oke. Nah, itu angklung. Sementara untuk kreativitas sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta, ya. Jadi tadi angklung dan kreativitas. Kita sudah mendapatkan dua arti dari kata tadi. Sekarang kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang angklung itu sendiri. Ada dua jenis angklung dari sisi tangga nada yang dipergunakan, yaitu angklung tradisional atau angklung buhun, ya, angklung tradisional atau angklung buhun yang menggunakan tangga nada pentatonis. Da mina tila da da la tina mida, itu ya pentatonis. Jadi banyak sebenarnya pentatonis selain tadi gitu. Kemudian angklung padaeng, ya. Angklung padaeng yang menggunakan tangga nada diatonis kromatis. Do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do. Oke, ya. Baik. Untuk sedikit menggambarkan bentuk kreativitas dari angklung, saya akan menggambarkan proses dibuatnya angklung padaeng oleh Bapak Daeng Sutigna pada tahun 1938. Ya. Sekitar tahun 1930-an, Pak Daeng Sutigna itu adalah seorang guru HIS atau SD kalau zaman sekarang, di mana di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan mengajarkan pelajaran seni musik. Alat yang dipakai waktu itu diantaranya mandolin, biola, atau piano. Semuanya dibawa dari negeri Belanda. Kenapa? Karena memang alat-alat musik seperti itu di Indonesia atau khususnya di daerah Kuningan masih sangat jarang. Dan jelas, karena dibawa dari negeri Belanda berarti keberadaan juga sangat terbatas. Dan yang pastinya adalah harganya mahal. Dengan demikian, Pak Daeng Sutigna ingin sekali mencari alternatif alat musik yang lebih mudah dan murah.
Inspirasi datang ketika ada dua orang pengemis memainkan lagu Cis Kacang Buncis Encle. Tahu ya lagu itu ya? Yaitu jadi memainkan lagu Cis Kacang Buncis di depan rumah Pak Daeng dengan memakai angklung. Pak Daeng sangat tertarik dan langsung membeli angklung dari pengemis itu. Angklung tersebut bernada pentatonis ya tadi Daminatilada. Padahal agar dapat digunakan untuk mengajar seni musik barat, maka diperlukan alat musik bernada diatonis. Karena itulah Pak Daeng bertekad membuat angklung diatonis. Pak Daeng kemudian bertemu dengan Pak Jaya, seorang empu. Empu itu ahli, ya, ahli membuat. Seorang empu pembuat angklung yang mumpuni. Walau sudah tua dan sebelumnya hanya tahu musik pentatonis. Namanya Pak Jaya ya. Jadi beliau atau Pak Jaya dengan senang hati membantu Pak Daeng Sutigna membuat angklung diatonis. Atas kerjasama mereka berdua terciptalah alat musik pribumi yang dibuat yang awalnya dari tradisional kemudian menjadi sifatnya internasional. Dengan dirubahnya nada diatonis, pentatonis ke diatonis. Hal itu terjadi pada tahun 1938. Selanjutnya, Pak Daeng mengajarkan angklung diatonis kromatis ini pada anak didiknya di Kepanduan. Kepanduan apa? Kepanduan itu adalah pramuka kalau sekarang. Dengan sabar, Pak Daeng Sutigna melatih mereka sehingga musik angklung bisa ditampilkan dengan sangat apik. 8 tahun kemudian, pada saat pertemuan perjanjian Linggarjati tahun 1946, Presiden Soekarno meminta Pak Daeng dan anak asuhnya untuk tampil memberi hiburan. Mereka pun membawakan lagu-lagu Indonesia modern dan Belanda di hadapan para utusan dan membuktikan bahwa alat musik tradisional Indonesia kini mampu berkiprah di musik internasional, sekaligus mengangkat harkat alat musik angklung dari alat musik pengemis ke alat musik konser antar negara. Oke. Dari cerita tadi kita bisa menyimak kemampuan daya cipta atau kreativitas dari Bapak Daeng Sutigna untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Apa yang dilakukan oleh Daeng Sutigna? Melihat, mengamati dengan penuh ketelitian. Ya. Kemudian tidak mudah menyerah dalam menghadapi keterbatasan. Yang tadi itu, yang terakhir adalah berjuang untuk memperoleh sesuatu. Atau seperti dalam pepatah mengatakan, tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada alat musik, mandolin, biola, atau piano, angklung pun jadi. Demikian sekilas mengenai angklung dan kreativitas. Dan silahkan nanti kalian membuat karya yang mengandung nilai-nilai kreativitas tersebut. Dalam bentuk apa? Silahkan kalian membuat alat-alat musik yang menggunakan barang-barang sekitar. Ya, ingat tugasnya kalian membuat alat musik dari barang-barang yang ada di sekitar kalian. Oke, demikian materi kali ini. Nanti di kesempatan di video selanjutnya saya akan bahas. Sekali lagi, selamat belajar di rumah dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.